Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, yaitu Paskah pagi. Di dalam Injil hari ini berbicara tentang Maria Magdalena yang pagi-pagi buta datang ke makam Yesus. Karena dia berpikir bahwa pada waktu Jumat sore Yesus dimakamkan dengan serba tergesa-gesa. Dan kemudian semuanya dengan lumuran balur, balsem dan minyak wangi, rempah-rempah, juga kain kafan. Semuanya tergesa-gesa, pemakamannya pun tergesa-gesa karena mengejar Sabat. Maka ketika hari Sabat seharian mereka tidak boleh bekerja beraktivitas, mereka hanya di rumah. Dan Maria Magdalena pun merasakan putus asa, gelap. Pandangan matanya semua gelap. Imannya tidak bisa melihat bahwa Yesus harus dibangkitkan. Kesedihan, maka kacamatanya adalah kacamata yang gelap. Hidup menjadi tidak bersemangat, menjadi tidak punya gairah. Maka ketika pagi-pagi benar melewati Sabat, orang boleh beraktivitas. Maria Magdalena pagi-pagi benar dengan membawa rempah-rempah, dengan membawa segala kebutuhan untuk menyempurnakan pemakaman Yesus. Dia datang ke makam. Tetapi makam itu batu yang menutup sudah terbuka dan Yesus tidak ada. Maria lari dengan ketakutan dan lapor kepada para murid, kepada Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Petrus kemudian dilapori, ternyata guru dicuri orang, jenazahnya tidak ada di tempat. Maka Petrus pun lari dan kemudian masuk ke makam itu. Makam itu seperti gua sehingga masuk. Dan murid yang dikasihi pun menyusul masuk. Begitu masuk ke dalam, Petrus melihat ternyata kain kafan sudah ada di tanah. Dan kain peluh yang untuk mengikat kepala Yesus sudah ditaruh dekat kain kafan itu. Dan jenazah Yesus tidak ada. Mereka mulai bingung. Mereka tidak tahu bahwa semuanya harus terjadi. Yesus harus bangkit. Waktu itu mereka belum bisa memahami arti kitab suci. Maka saudara-saudari yang terkasih, Petrus pun akhirnya mencari-cari Yesus. Maria Magdalena juga, dan mengira Yesus dicuri orang. Maka murid yang lain itu, yang mungkin juga bisa kita definisikan kita semua, yang diajak masuk ke makam Yesus, diajak bersama para murid untuk melihat fakta di dalam makam Yesus yang diceritakan di situ. Dan dikatakan murid yang dikasihi Tuhan itu masuk dan percaya. Mulai memahami kitab suci bahwa Yesus harus bangkit. Maka pelan-pelan para murid itu kemudian membuka kaca kebangkitan dengan suatu cahaya kebangkitan. Membuka mata mereka yang tertutup dengan pedang kebangkitan Tuhan. Mata yang tadinya tertutup gelap akhirnya dibuka. Yesus bangkit. Akhirnya mereka pun percaya dengan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian mereka melihat bagaimana Yesus bangkit. Makamnya tidak ada jenazah Yesus. Mereka mulai kembali membaca kitab suci, kembali melihat refleksi renungannya. Maka mereka melihat bahwa pada hari ketiga anak manusia akan dibangkitkan. Mereka teringat pada pesan-pesan dan ajaran Yesus ketika hidup bersama mereka. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah pesan Paskah, bahwa kacamata kegelapan kemudian diubah menjadi kacamata kebangkitan dengan terang kebangkitan itu sendiri. Dengan sinar cahaya kebangkitan.
Maka saudara-saudari yang terkasih, pesan Paskah kali ini yang pertama, Paskah kita rayakan dalam masa pandemi COVID-19 yang meluluh lantahkan masyarakat, tatanan sosial, cara hidup kita, cara beraktivitas dan sosialisasi kita, yaitu dengan protokol kesehatan, yaitu dengan segala kecemasan, bagaimana orang mendapatkan makan dengan lockdown, bagaimana orang mendapatkan makan, bekerja dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap bekerja mendapatkan nafkah sehari-hari, sementara kita harus waspada dengan COVID, dengan segala protokol kesehatan, dengan segala jam kerja, malam harus ditutup, kantor-kantor harus ditutup, dan seterusnya. Apalagi orang-orang yang bekerja dalam penghasilan satu hari kalau tidak bekerja tidak dapat makan sama sekali, yaitu para penjual, para tukang becak, orang-orang yang mendapatkan gaji atau mendapatkan upah dari pekerjaan sehari-hari. Mereka semua tidak punya pekerjaan lagi. Ketakutan itu bahkan membuat kita semua tidak bisa ke gereja dalam waktu yang lama. Semuanya harus dengan protokol kesehatan atau dengan misa-misa online, dengan doa-doa online, acara-acara online dan Zoom dan seterusnya. Maka ketakutan-ketakutan itu mulai terbuka dengan adanya vaksin yang sudah disebarkan oleh pemerintah secara gratis. Maka ketakutan karena pandemi COVID ini pelan-pelan mulai disingkap menjadi suatu pengharapan yang cerah. Dengan adanya protokol kesehatan, dengan adanya cara hidup yang baru, kita mulai dengan habitus baru, kebiasaan baru dalam protokol kesehatan, memakai masker, dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak, dan akhirnya juga mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah kalau tidak perlu sekali tidak keluar, dan akhirnya juga kita selalu menjaga kesehatan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang akhirnya punya kebiasaan goes, olahraga, punya kebiasaan berjemur, menikmati berkat Tuhan yang diberikan secara gratis lewat matahari yang selalu kita dapatkan. Kita pelan-pelan tidak serakah. Yang dulu dunia ini di-mining dengan listrik 24 jam, dengan membuat tambang untuk memining tambang 24 jam, dengan segala kegiatan yang menghancurkan lingkungan. Sekarang kita semua semakin sadar bahwa kita butuh bekerja sama dengan lingkungan. Mungkin konsep bahwa manusia harus menggunakan akal budi untuk mengolah alam yang dulu diartikan selalu bekerja menggunakan segala alam semesta untuk kesejahteraan manusia, untuk keuntungan manusia, dengan juga selalu mengeksploitasi alam ini. Sekarang pelan-pelan baru sadar bahwa alam harus dijaga. Kita manusia harus bekerja sama dengan alam, bukan mengeksploitasi, karena akhirnya akan memunculkan ketidakseimbangan atau ketimpangan alam, dan akhirnya muncul penyakit-penyakit baru, wabah baru seperti COVID kemarin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masa COVID ini juga Bapak Paus kita Fransiskus mengeluarkan Tahun Santo Yosef. Tahun Santo Yosef itu dicanangkan pada tanggal 8 Desember 2020 nanti sampai 8 Desember 2021. Ini merupakan peringatan 150 tahun Santo Yosef diangkat menjadi Bapak Gereja oleh Paus Pius ke-9 dulu. Maka cocok dengan segala ketakutan COVID-19, memunculkan banyak orang baik, memunculkan banyak orang yang bekerja di balik layar, tidak viral atau tidak harus diungkapkan blow up dalam masyarakat, tetapi tetap bekerja. Para tenaga-tenaga medis, para guru-guru yang harus mengadopsi situasi sekarang, tetap memberi pelajaran
mencerdaskan anak-anak didiknya. Para orang tua yang tetap bekerja keras dengan segala siasat untuk protokol kesehatan ini dalam menghidupi keluarganya. Dan ini semua menjadi dasar Paus Fransiskus mengangkat Santo Yusuf. Karena Bapak Yusuf ini adalah Bapak yang bekerja dalam keheningan. Tidak rame-rame, tidak menjadi viral, tidak menjadi harus semuanya dieksploitasi atau semuanya harus di blow up. Tetapi bekerja di balik layar, tanpa ngomong tetapi bekerja. Ini untuk menggambarkan atau menjadi pelindung bagi para pekerja-pekerja sosial, pekerja-pekerja di bidang medis, dan juga para guru, orang tua yang dengan tekun tetap mempertahankan seluruh tanggung jawabnya dalam masa-masa COVID-19 ini. Maka bukan berhenti kemudian merenungkan nasib, berputus asa, sudah saya tidak mau kegiatan, tetapi semuanya diubah menjadi suatu pengharapan. Sinar pedang yang selalu memberikan pencerahan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, refleksi kita dalam masa Paskah ini, kebangkitan Tuhan itu memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka-mereka yang bekerja secara tersembunyi seperti Santo Yusuf. Memberikan mereka sebagai penghargaan orang-orang kudus di zaman sekarang. Atau dalam dekrit Gaudete et Exsultate, Paus Fransiskus mengatakan orang-orang kudus kelas kedua atau mereka yang sering disebut saints next door, yaitu tetangga-tetangga kita, orang-orang sekitar kita yang mereka berjuang dengan keras untuk mempertahankan seluruh tanggung jawabnya dan selalu bertanggung jawab atas mereka-mereka yang diserahkan kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, harapan kebangkitan ini dimunculkan dengan adanya vaksin untuk anti COVID-19 ini. Sekarang masyarakat kita sedang getol-getolnya untuk mengikuti vaksin. Banyak suara-suara yang membuat orang ragu-ragu dengan vaksin itu. Tidak punya pendirian, tetapi kita semakin yakin dengan kebangkitan Paskah ini bahwa COVID harus dihadapi dengan memutus mata rantai COVID, yaitu dengan protokol kesehatan, dan mau menyediakan diri kita sendiri untuk divaksin supaya tidak mempertahankan COVID selalu eksis. Ketika semua divaksin, COVID hilang dan akhirnya masyarakat dalam kedamaian, bonum comuni, yaitu kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, di sela-sela Paskah ini juga kita dihebohkan dengan berita-berita tentang terorisme. Pengoboman di gereja Katedral Makassar, juga di Mabes Polri. Semuanya membuat kita menjadi galau kembali selama masa Pekan Suci ini. Maka terima kasih juga untuk para aparat, para polisi, tentara, kemudian rekan-rekan kerja, entah itu dari saudara-saudari kita rekan Muslim, kemudian rekan Forkominda, dan juga semua FKUB yang terlibat dalam segala kegiatan untuk mengamankan peribadatan kita. Ini juga menjadi semacam mercusuar kebangkitan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, Paskah kali ini menjadi Paskah yang penuh makna. Karena apa? Tahun lalu kita juga tidak bisa merayakan Paskah secara tatap muka. Tahun ini ada beberapa yang juga tidak bisa, tetapi sebagian besar sudah ikut merayakan Paskah dengan perayaan tatap muka. Bahkan dengan ditemani, dijaga oleh para aparat dan juga saudara-saudari kita yang berkepercayaan lain. Ini menjadi suatu gambaran bagaimana Paskah ini menjadi kebangkitan bersama. Berani menghadapi teror, baik teror penyakit, teror wabah maupun
terorisme, ketakutan yang kemudian kita ungkap semua, kita buka semua, supaya mata kita tidak ketakutan, tidak dalam kegelapan, tetapi dalam cahaya kebangkitan. Pertanyaannya bagi kita semua, sejauh mana kita sudah menghadapi segala kesulitan hidup kita, segala kebuntuan hidup kita, kemudian dengan tetap penuh semangat dan harapan, sehingga menjadi kegelapan menjadi suatu terang kebangkitan yang menyemangati hidup kita, yang membuat kita tidak pernah putus asa, tidak pernah gugur, tetapi selalu tumbuh tunas untuk bangkit lagi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.